Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Oktavia Sulu dengan NIM A111222093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah membaca dan pembelajarannya. Judul cerpen yang saya ambil yaitu Haji Goni. Haji Goni marah-marah lagi. Kali ini seorang pemuda tertikam kalimatnya yang tajam. Matanya jalang. Urat-uratnya muncul di sela-sela pelipisnya yang basah karena keringat. Lu kalau kencing jangan sembarangan. Ini bukan WC umum. Maaf Aji, saya kebelet. Dani menunduk, jari-jarinya basah. Lu tahu, ini kamar mandi fasilitas buat orang yang tinggal di kontrakan gue, bukan buat lu. Haji Goni di usianya yang menginjak hampir kepala 7 semakin menjadi-jadi saja. 5 tahun menduda dengan anak-anak yang juga sudah masing-masing mandiri membuatnya jadi kesepian dan pemarah. Itulah asumsi warga setempat. Sementara Dani merupakan pemuda berumur 25 tahun asal Purwodadi yang sedang merantau ke Jakarta. Ia baru tinggal di RT 6 ini tidak lebih dari 2 bulan lamanya. Adalah wajar bagi ia tak mengenali watak dari Haji Goni. Masuk akal bila ia tanpa ada rasa takut langsung menyelonong memakai toilet di kontrakan milik Haji Goni. Kenallah dia. Setiap harinya selalu ada saja yang bisa membuat Haji Goni emosi. Kalau kumat tak pandang bulu, orang dewasa sampai anak-anak yang main di dekat rumah ataupun kontrakannya pasti kena. Penduduk RT 6 pun jadi was-was setiap kali melewati area milik Haji Goni. Padahal dulu saat masih muda ia terkenal sebagai orang yang begitu dikagumi dan disegani di kampung ini. Bukan karena harta dan gelar hajinya, namun karena memang sifat dan sikapnya yang patut menjadi acuan semua orang. Kala itu Haji Goni rajin memimpin kerja bakti di lingkungannya. Orang-orang pun secara sukarela mau mengikuti arahannya. Selain memimpin, tak lupa sekedar makanan sekecil untuk ngopi mereka untuk bekerja pasti disajikan oleh orang dari rumahnya. Ia mau mengerjakan semua itu meskipun ia tidak menjabat apa-apa di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak harus memiliki jabatan untuk bisa memimpin, katanya. Bukan tidak pernah pula warga menunjuknya untuk jadi ketua RT saja. Tapi Haji Goni selalu menolak. Alasannya satu, khawatir tidak amanah. Kalau musim Agustusan, Haji Goni rela tanah lapangnya yang luas menjadi arena untuk berbagai kegiatan. Yang paling sering adalah untuk panjat pinang. Kadang karena fisiknya yang masih kuat saat itu, ia juga ikut manjat untuk meramaikan suasana. Selain tanah lapangnya, empangnya juga menjadi salah satu arena buat lomba gebuk bantal. Setelah air empangnya keruh, warga setempat pun diperbolehkan mengambil ikannya yang mangap-mangap karena mabuk. Sungguh dermawan memang Haji Goni pada masa itu. Perubahannya menjadi pribadi yang sekarang sensitif, gampang marah, dan baperan bukan tanpa alasan. Ia merupakan penduduk asli dari tempat tersebut. Dari nenek buyutnya pun sudah menempati tanah yang sama berpuluh-puluh tahun lalu. Hingga suatu masa tibalah pembangunan di ibu kota merajalela. Gedung-gedung mulai berlomba siapa yang paling tinggi untuk bisa menyentuh awan. Lahan-lahan kosong mulai dibersihkan untuk pembangunan yang marak itu. Lahan milik Haji Goni pun menjadi salah satu targetnya. Pernah beberapa orang perwakilan dari perusahaan dan pemerintahan setempat mendatanginya dan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali caci maki. Kakak bakalan gue kasih dari nenek buyut gue, semuanya udah tinggal dan hidup di sini dari dulu. Kagak, nggak mau gue nggak bisa dibego-begoin. Orang-orang itu pun pergi dengan tangan hampa. Lembaran surat tanpa tanda tangan Haji Goni terpaksa dibawa lagi ke kantor. Kebanyakan sanak saudaranya yang juga memiliki tanah luas kalap dengan penawaran tinggi dari para kontraktor. Tak pikir panjang mereka menjual tanah warisan dari orang tua. Bahkan ada pula yang tega menjual rumah yang biasa ditinggali dan lebih memilih pindah ke pinggiran pun. Ada pula yang jahanam menjual aset orang tua demi uang yang gampang raib untuk belanja ini itu, pergi ke sana sini. Saat banyak lahan di kampung-kampung sebelah jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan,
Haji Goni kekeh dengan lahannya. Ia jadi lebih sering mengurung diri di rumahnya karena tidak tahan lagi melihat langit yang dulu begitu biru dan elok, kini terhalang pencakar langit bak raksasa yang siap menghancurkan rumah-rumah kecil di sekitarnya. Ketakutannya cukup beralasan dan bukan alasan egois akan hilangnya sebuah tempat bersejarah bagi perjalanan hidupnya. Lebih dari itu, selalu lebih dari itu. Ia berpikiran dan mengkhawatirkan akan di mana nanti anak-anak kecil bermain. Lu tahu kagak, itu lapangan futsal jadi banyak karena apa? Karena udah kagak ada lagi lapangan yang gede, kagak ada lagi tempat buat bermain buat anak cucu kita pada kalau lu jual-jualin. Amarnya meledak kala itu. Tidak tahan melihat warga yang begitu berpikiran pendek dengan mudahnya bisa melepaskan tanah kelahirannya sendiri. Dengan semua perubahan di lingkungannya tersebut, wajar saja bila ia menjadi amat protektif dengan apa yang dimilikinya sekarang. Kekesalannya pada warga lain yang tak mengerti apa yang mereka hadapi membuatnya berubah dan memandang sinis pada semua orang. Betapa piciknya orang-orang ini saat diiming-imingi uang. Alasan Haji Goni mungkin hanyalah takut kehilangan tanah kelahiran dan takut anak cucunya kehilangan tempat untuk bermain. Namun, ada alasan lebih luas dari itu. Pembangunan pasti mengorbankan banyak hal. Lahan yang dipakai bisa saja tadinya merupakan tanah hunian warga, atau bila pun memang tadinya kosong, bisa saja merupakan tanah resapan hujan untuk mencegah banjir. Ataupun lahan dengan banyak pepohonan sebagai tempat makhluk lain hidup. Keseimbanganlah yang luput dari mata hati mereka yang berdasi di gedung-gedung itu. Tunggu, apakah mereka punya hati? Jadi untuk unsur intrinsik dari cerpen Haji Goni adalah tema, yaitu konflik lahan di perkotaan. Tokoh dan penokohan Haji Goni, karakter yang kuat dalam mempertahankan tanah warisan leluhurnya. Yang ketiga, latarnya di pinggiran kota, siang hari, masa di mana terdapat banyak penggusuran tanah dan penggantian fungsi lahan dari tempat penduduk menjadi perkantoran. Alur dan plot maju, sudut pandang orang ketiga, amanat pertumbuhan perekonomian harus dibatasi dan berperi kemanusiaan. Gaya bahasa formal dan santai. Unsur intrinsik dari cerpen Haji Goni adalah latar belakang penulis. Penulis tinggal di perkotaan saat cerpen ini ditulis. Latar belakang masyarakat pinggiran ibu kota yang terpinggirkan. Nilai dalam cerpen pentingnya menjaga tanah peninggalan leluhur. Kemudian sikap pengarang kritis terhadap pembangunan yang menjalar kemana-mana. Psikologi pengarang dan pembaca. Psikologi pengarang tenang namun banyak pertanyaan. Keadaan lingkungan pengarang memprihatinkan dengan pembangunan yang tak terbatas. Demikian cerpen saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.